telepon, perkenalkan nama saya Wanda Trioktaviana dengan NPM 20 120 111155, mahasiswi program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan anggota kelompok 2 dari mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai kasus proyek fiktif yang dilakukan oleh PT Waskita Karya yang melibatkan 4 perusahaan jasa konstruksi terhadap pengerjaan proyek subkontraktor fiktif dalam 14 proyek BUMN yang mereka kerjakan. Nah, KPK sendiri telah menetapkan 5 tersangka utama mulai 11 Agustus 2020 lalu, yaitu yang pertama adalah ex kepala divisi 3 PT Waskita Karya yaitu Fatur Rahmat, yang kedua adalah ex kepala bagian keuangan dan resiko divisi 3 PT Waskita Karya yaitu Yuli Ariandi Siregar, yang ketiga adalah mantan kepala divisi 3 PT Waskita Karya yang juga menjabat sebagai dirut PT Jasa Marga yaitu Desi Aryani. Yang keempat adalah mantan kepala bagian pengendalian divisi 3 PT Waskita Karya yang juga menjabat sebagai dirut PT Waskita Beton Prekas yaitu Jarod Subana. Dan yang terakhir adalah kepala proyek dan juga pengendalian divisi 3 yaitu Fakih Usman. Nah, kronologi dari kasus ini adalah pada saat itu tahun 2009, di mana Desi Aryani masih menjabat sebagai kepala divisi 3 PT Waskita Karya, beliau mengadakan rapat internal untuk melakukan pengerjaan terhadap 40 subkontraktor proyek dari 14 proyek BUMN yang ada yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh perusahaan lain. Namun mereka yaitu PT Waskita Karya sendiri menyanggupi untuk melakukan pengerjaan tersebut. Nah, pada saat itu tahun 2009 saat rapat internal, Desi Aryani melakukan penandatanganan berkas dokumen untuk pencairan dana dan juga kontrak kerja bersama 4 tersangka lainnya. Di sana sampai tahun 2011 pencairan dana terus dilakukan, yang dimana dana yang dicairkan tersebut digunakan untuk pembelian alat-alat di luar kebutuhan perusahaan, seperti misalnya mereka membeli valuta asing dan juga membeli sejumlah tanah di daerah-daerah di Indonesia. Pada saat itu para perusahaan yang diajak kerjasama yaitu 4 perusahaan tersebut mengembalikan dana yang telah diberikan kepada mereka untuk pengerjaan konstruksi. Karena tidak ada konstruksi yang dikerjakan, mereka kemudian mengembalikan lagi dana tersebut kepada petinggi Waskita Karya yang kemudian dana tersebut digunakan untuk memperkaya diri mereka. Nah, menurut pendapat saya tentunya hal ini jelas bahwa suatu pelanggaran, bukan hanya tindak pidana korupsi saja. Yang perlu kita ketahui bahwa dari awal kasus ini bergulir, hal yang paling menonjol dalam bisnis atau hukum ekonomi dan bisnis yaitu yang pertama bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yaitu paling jelas di pasal 2, di mana di pasal 2 tersebut dijelaskan mengenai asas dan tujuan dari jasa konstruksi. Nah, asas dari jasa konstruksi yang paling menonjol adalah keterbukaan, di mana yang dapat kita tahu mengenai proyek yang dilakukan oleh PT Waskita Karya ini tentunya tidak ada keterbukaan sama sekali atau transparansi sama sekali. Yang kedua, juga mereka melanggar pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, yang dimana di sini mereka memalsukan dokumen mengenai kontrak kerja dan juga perincian dana, di mana di sana seolah-olah mereka membuat dokumen tersebut seperti asli. Di sini dapat saya simpulkan juga tindak pidana korupsi yang pastinya mereka lakukan, di mana BPK sendiri
rincikan bahwa mereka merugikan negara sekitar 202 miliar rupiah. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kasus proyek fiktif yang dilakukan oleh PT Waskita Karya, yang dimana kasus ini juga bukan hanya melanggar mengenai tindak pidana korupsi, tetapi mereka juga melanggar mengenai pemalsuan dokumen dan juga tentunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengenai jasa konstruksi yang dijelaskan di pasal 2, yaitu asas dan tujuan jasa konstruksi. Nama saya Nabila Kudatul Kutni, NPM 2012011045. Di sini saya akan menyampaikan kasus konstruksi pengusaha kontraktor Wisma Atlet dituntut 7 tahun penjara. Mantan Direktur Utama PT Duta Graha Indah, Dudung Purwati, dituntut 7 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta, subsidiar 6 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dudung merupakan terdakwa kasus korupsi 2 proyek di Bali dan Sumatera Selatan. Dudung dinilai bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi di 2 proyek. Pertama, dalam proyek pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata di Universitas Udayana Bali tahun anggaran 2009 sampai 2010. Kedua, proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 sampai 2011. Dalam kasus pembangunan rumah sakit di Universitas Udayana, Jaksa KPK menyebutkan Dudung telah melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jungto Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Jungto Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan dalam kasus pembangunan Wisma Atlet, Dudung dituntut dengan Pasal 2 Ayat 1 Jungto Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa KPK menyampaikan hal yang meringankan tuntutan bagi Dudung adalah berlaku sopan dalam persidangan, menyesali perbuatan, dan telah berusia lanjut. Sedangkan sikap berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan menjadi poin yang akan memberatkan Dudung. Dudung ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK sejak awal Oktober 2015. KPK juga menetapkan Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Udayana, Made Maregawa, menjadi tersangka. Dalam surat dakwaan yang dibacakan pada 31 Juli lalu, Dudung didakwa bersama-sama dengan mantan bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, dan Made Maregawa melakukan kesepakatan dan pengaturan proyek. Jaksa mendakwa Dudung telah merugikan negara sebesar 25,8 miliar. Jaksa menjadikan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pertimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kadafi dengan NPM 20120111313. Di sini saya akan menjelaskan tindak pidana korupsi yang berjudul rugikan 3,6 miliar begini konstruksi kasus korupsi di Perum Jasa Tirta II. Jakarta, KPK menetapkan Andri Rini Yaktiningsasi atau yang disingkat dengan AY sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017. KPK mengatakan perkara ini diduga telah merugikan keuangan negara sebesar 3,6 miliar. Akibat perbuatan tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 3,6 miliar, kata Deputi Penindakan KPK Kartoyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Jumat pada tanggal 3 September 2021. Dalam kasus ini KPK lebih dulu menetapkan Joko Saputro sebagai tersangka selaku Direktur Utama Perum Jasa Tirta II pada 2016. Pada saat itu Joko memerintahkan untuk merelokasi anggaran dan revisi anggaran dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan pengembangan SDM dan strategi korporat dari nilai awal 2,8 miliar menjadi 9,5 miliar. Pengusulan perubahan tersebut diduga tanpa adanya usulan baik dari unit lain
dan tidak mengikuti aturan yang berlaku, ucap Kartoyo. Setelah melakukan revisi anggaran, Joko Saputra memerintahkan pelaksanaan pengadaan kedua kegiatan ini dengan menunjuk AY sebagai pelaksana pada kedua kegiatan tersebut. Pada saat itu AY menggunakan dua bendera perusahaan untuk proyek tersebut. Untuk pelaksanaan pekerjaannya, AY diduga menggunakan bendera perusahaan PT BMEC, PT atau singkatan dari PT Bandung Management Economic Center, dan PT 2001 Pangripta, dengan adanya pemberian komitmen fee atas penggunaan bendera kedua perusahaan tersebut sebesar 15% dari nilai kontrak. Sedangkan AY menerima fee 85% dari nilai kontraknya, ujar tersebut. Selanjutnya, Kartoyo mengatakan juga ada pencantuman nama para ahli untuk digunakan di kedua perusahaan tersebut sebagai formalitas. Hal itu bertujuan memenuhi administrasi lelang dan pelaksanaan lelang dengan cara backdate. Selain itu diduga pula adanya pencantuman nama para ahli dalam kontrak pekerjaan yang hanya dipinjam dan dimasukkan ke dalam dokumen penawaran PT BMEC dan PT 2001 Pangripta sebagai formalitas untuk memenuhi administrasi lelang dan pelaksanaan lelang direkayasa. Sedemikian rupa dengan formalitas penanggalan sebagai dokumen administrasi lelang disusun secara backdate, katanya. Seperti diketahui, Andrini Yaktiningsasi menjadi tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta 2 tahun 2017. Kartoyo mengatakan AY melakukan penahanan di rutan KPK Gedung Merah Putih selama 20 hari ke depan. Untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan tersangka AY selama 20 hari pertama dihitung mulai tanggal 3 September 2021 hingga 22 September 2021, ujarnya. Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebagai salah satu upaya mengantisipasi penyebaran COVID-19 di dalam lingkungan rutan KPK, sambungnya. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.